Garis besar di sini, di video ini saya akan mereview One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1034. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin ikutan pre-order dari Enabled Merch, kalian bisa langsung klik link di deskripsi videonya ya, karena pre-order ini akan ditutup tanggal 7 Desember nanti. Jadi pastikan siapa cepat dia dapat. Oke, kali ini kita akan mereview untuk One Piece chapter terbaru. Ya seperti biasa lah ya, dimana ini akan menjadi chapter yang sangat singkat karena hanya berisi 15 halaman saja. Dimana biasanya untuk chapter itu berisi dari 17 sampai 19 halaman lah normalnya. Tapi ya kalau banyak double page, biasanya emang semakin berkurang untuk halamannya itu. Udah mah chapter singkat, minggu depan libur lagi, aduh aing mah. Oke lah, kita akan langsung saja membahas chapter 1034 ini yang akan berjudul Sanji versus Queen. Ya benar, judul ini yang sudah sangat clear banget lah ya. Dimana cover ini sendiri diisi oleh requestan yang semakin jauh saja bung, sudah 40 chapter lebih belum kembali ke cover story-nya. Di sini diisi oleh dewa kita yaitu God Usopp di sebuah festival dan dia memainkan permainan tembak-menembak yang menjadi keahliannya lah ya dari God Usopp ini. Dan untuk chapter ini sendiri dimulai dari halaman kesenangan anjay, atau area esek-esek lah ya tempat brothel ini berada. Ya jelas lah ya nggak akan dilanjutin ke babang Zoro yang pastinya akan dilempar dulu ke hal yang lain. Di situ kita bisa melihat terdapat ledakan di mana-mana di kastil Onigashima ini dan para geisha pun mulai berlarian. Karena notabene sebenarnya mereka ini hanyalah ya geisha lah ya, orang yang disewa untuk menservis. Aduh enakeun ini mah. Terlihat juga di sini Osome, wanita yang dilukai oleh Sanji sebelumnya, ia lebih ke terlihat dilukai ya. Dia tidak ingin pergi sebelum menemukan binatang peliharaannya yang bernama Chuji. Dan geisha yang lain bilang jika dia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan pulau Onigashima ini dan pergi ke Wano Kuni. Yang tentu saja tidak bisa lah ya karena Onigashima ini sekarang sedang terbang. Di sini pun diperlihatkan keadaan dari Momonosuke yang sedang memegang awan api dari Kaido dan berkata, ini ide yang sangat bagus sekali. Bagaimanapun saya juga adalah seorang naga yang sama seperti Kaido. Awan api Kaido ini saya bisa menyentuhnya jika saya tidak bisa mendorong balik pulau Onigashima. Setidaknya saya bisa membuatnya berhenti. Jadi kita bisa menahannya terjatuh dari Onigashima ini, salah satu situasi yang terburuk yang mungkin terjadi. Ya wajar lah ya, siapa sih yang bakal menyangka jika akan ada orang yang lain yang bisa menggerakkan awan api yang dibuat Kaido ini. Bukankah karena sebenarnya buah iblis ini sejatinya cuma ada satu saja. Tuh buah iblis buatan Momonosuke itu kan buah iblis buatan. Ya tapi kita lihat saja lah ya, apakah benar-benar power yang dibuat Kaido ini untuk mendorong Onigashima bisa ditahan oleh bocah ingusan seperti Momonosuke. Lanjut diperlihatkan juga keadaan di area panggung, di mana bajak laut Kaido yang lain ingin pergi dari kastil, tapi para samurai menghalanginya karena kita tahu lah ya keadaan kastil ini sekarang semakin parah. Dan akhirnya ini nih kembali ke pertarungan Sanji versus Queen. Di sini Queen menyerang Sanji dengan serangannya yang bernama Sparking Queen. Ya familiar bukan? Ini serangan yang ditiru dari serangan milik Ichiji sebagai Sparking Red-nya yang pernah dilakukan, yaitu serangan yang bernama Sparking Valkyrie. Dia mengeluarkan cahaya dari matanya yang seperti laser itu yang bahkan dapat melukai seseorang seperti oven. Di sini Sanji dapat menghindari hal itu, tapi Queen melanjutkan serangan lagi dengan nama serangan Henry Queen. Lagi-lagi serangan yang diambil dari serangan para Vinsmoke juga dan sekarang adalah Neji. Di mana jurus aslinya adalah Henry Blazer, seperti serangan listrik lah, dan lehernya pun memanjang mengejar Sanji. Dan di sini dia memberikan sengatan listrik yang sangat kuat kepada Sanji ini. Tapi yang hebat, Sanji ini masih bisa sadar walaupun terjatuh ke tanah.
Queen pun tertawa. Wah, kau mengerti sekarang? Itu semua adalah serangan dari Germa Double Six. Saya sebenarnya berencana untuk mengeluarkan kemampuan itu saat kau berada di mode Red Suite-mu. Dan ini yang penting nih, anak-anak dari Judge adalah campuran dari kemampuan yang dimiliki olehnya. Oke, ini bisa jadi bahasan menarik sih terkait kata-kata ini. Anak-anaknya adalah campuran kemampuan yang dimiliki oleh Judge ini, yang walaupun sedikit sudah pernah saya bahas di video ini, tapi ini akan kita bahas lebih lengkap di analisis video nanti saja ya. Dan Queen pun masih menyerang Sanji dengan lasernya di matanya tersebut. Dan Sanji pun masih tetap menghindari serangan-serangannya. Di sini Queen melanjutkan bicaranya bahwa jika saya bisa mengalahkanmu di mode Red Suite-mu, saya akan buktikan kepada Judge bahwa saya ini adalah seorang ilmuwan yang jauh lebih hebat darinya. Dan lagi-lagi satu hal yang menarik juga di sini adalah kenapa Queen ingin mengakui kemampuannya berada di atas Judge ini. Atau mungkin di bagian ilmuwan, match dahulu, Judge, dia dan Vegapunk, Queen ini adalah orang yang paling cupu karena sampai-sampai dia harus balas dendam untuk membuktikan siapa yang lebih pintar. Harusnya dengan ini sih bisa kita simpulkan, sebenci-bencinya kita dengan Judge ayah dari Sanji, dia benar-benar seorang yang luar biasa. Lanjut di sini, Queen pun memanjangkan tangannya dengan mekanik yang sama seperti yang Yonji pernah lakukan sebelumnya lah. Dan dia berhasil menangkap Sanji. Sambil berkata sebelumnya, saya berlagak seperti orang bodoh, tapi sebenarnya saya tahu semua hal tentang sains dari Germa ini. Saya telah melakukan riset lengkap terkait hal itu, jadi apakah mereka ini sebelumnya pernah berpapasan atau tidak ya? Makanya Queen bisa mengetahui semua teknik dari Germa Double Six. Atau jangan-jangan dia hanya tahu dari cerita anak-anak saja mengenai Germa dan Sora. Yang bahkan seorang seperti Lau, Hawkins, dan Drake yang berasal dari North Blue, mereka mengenal Shield Black Sanji ini. Nah, sambil Queen masih berkata, jika semua kemampuan saudaramu itu bisa ditiru. Di sini dia ngomongnya saudara ya, makanya Queen tidak bisa mengeluarkan kemampuan milik Reiju. Karena sekali lagi, Reiju ini lahir berbeda dengan kembar empat Ichiji sampai Yonji. Dan Sanji pun berteriak, jangan samakan aku, seakan-akan aku adalah bagian dari keluarga mereka. Dan dia pun memutar-mutar Sanji ke tembok dengan kecepatan yang luar biasa, yang bahkan membuat Sanji berdarah. Ini sebenarnya sangat gila banget sih serangan se-OP itu, tapi ke Sanji efeknya cuma berdarah dikit saja. Tapi di sini Sanji pun bisa kabur dengan menendang tangan Queen dan merusaknya. Queen pun berteriak, aduh tanganku, bocah sialan. Sanji berkata kepada Queen, biarkan aku memberimu satu nasihat. Jangan sekali-kali mengatakan nama itu di hadapanku lagi. Dan dia menendang Queen dengan Flancet Strike-nya yang buat Queen berteriak kesakitan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sanji yang menyadari hal itu berkata, lihat, tidak mungkin kan tendangan-tendanganku ini tidak berpengaruh kepadamu. Kau pun sudah melemah. Dan dia melanjutkannya. Saya sebenarnya sudah menerima takdirku ini. Tiba-tiba Queen pun tertawa dan dia menghilang. Ya, benar, dia menghilang. Tepat seperti kemampuan Red Suite milik Sanji dari Steel Black-nya, Sanji pun kaget dan Queen berkata, wah, selanjutnya adalah kemampuan milikmu kan, Steel Black. Ternyata kau bisa melakukan hal itu juga. Dan tiba-tiba Sanji pun ikut menghilang juga. Ya, walaupun tidak benar-benar menghilang sih. Di sini Queen kaget dan mengeluarkan muka Enel andalannya itu. Apa dia bisa menghilang juga ya? Dia bahkan tidak menggunakan Red Suite-nya. Jadi begitu, ternyata dia menghilang karena bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu dia kembali, dia telah menggunakan energi yang banyak untuk melakukan hal itu. Dasar bodoh. Jadi jika kalian sadar, dulu saja Sanji pernah bergerak dengan sangat cepat sampai tidak terlihat ketika menyerang Oven. Dan sekarang di tubuhnya, exoskeletonnya sudah bangkit dan terbayangkan seharusnya kecepatannya jauh lebih cepat. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba tikus kecil datang ke ruangan tempat Sanji dan Queen ini bertarung. Di mana tempat tersebut terlihat kosong karena ya Sanji dan Queen sedang menghilang lah. Ini sebenarnya tikus sih, tapi ada kupingnya ya. Aduh, jadi kayak kelinci, anjir, ini aneh banget. Jadi ingat dulu ada kelinci yang kayak kucing, aduh. Dan terlihat juga di sini Osome sembunyi di balik bebatuan dan melihat binatang peliharanya tersebut. Dan dia berusaha untuk mengambil peliharaannya sambil berteriak, cepat cuci, kita tidak tahu kapan mereka akan bertarung kembali. Dan Queen pun sebenarnya masih ada di ruangan itu, jadi jelas di sini dia bisa melihat Osome. Dan Queen pun berkata, Osome, dia masih dapat bergerak. Dia menolak lamaranku berkali-kali. Bahkan hari ini pun dia sudah menolak lamaranku.
Setelah kematian dari Komurasaki, kaulah orang nomor satu bagiku. Kau selalu menolakku dengan berkata kau sedang sakit, tapi sekarang aku bisa melihat kau benar-benar sedang dalam keadaan sehat. Yang kita tahu lah ya, Komurasaki ini favorit dari Queen sebelumnya, dan di sini dia ingin nyewa Osome tapi alasannya sakit. Kayak cewek lah ya, alasannya kalau nggak sakit ya lagi datang bulan. Jir, kau tahu ya? Lanjut di sini Queen pun mendekati Osome sedikit demi sedikit, dan Queen pun berkata, jadi hukuman dari surga atau heavenly punishment itu tidak cukup untukmu. Maka aku akan memberimu sekali lagi. Yang dimaksud di sini adalah berarti Queen lah orang yang sebelumnya melukai Osome dan bukan Sanji. Dimana di sini kita bisa melihat Sanji terbang di udara dan bisa melihat juga Queen sedang bergerak menuju ke arah Osome sambil Sanji menyiapkan menyerangnya. Di sini Sanji berkata, exoskeleton, kekuatan, kecepatan, semua itu akan saya gabungkan. Busosoko Haki yang sudah saya latih selama ini akan dikombin dengan exoskeleton juga. Dan sekarang kakiku jauh lebih kuat dan lebih bisa menahan panas api dibandingkan sebelumnya. Nih lucu juga ya, di sini Sanji ngomong Busosoko Haki. Walaupun kita tahu dia pasti punya, tapi jarang sekali ya kita lihat Sanji menggunakan Busosoko ini karena ya kakinya hitam sih, black leg. Di sini pun kita bisa melihat kaki Sanji yang menyala jauh lebih terang dibandingkan biasanya dan apinya pun terlihat jauh lebih kuat. Nama serangan itu adalah Ifrit Jambe, bukan Diablo Jambe lagi. Wah, udah berubah nih jadi Ifrit. Jin Ifrit emang mirip lah ya, kan artinya iblis juga. Dimana Ifrit Jambe ini berarti Demon God Wine Leg. Dia pun terbang ke arah Queen sambil berpikir kecepatan yang sangat berbeda dengan kekuatan yang berbeda juga. Dia pun berteriak ke arah Queen di mana di sini Sanji sangat marah sekali. Saya sudah memecahkan misterinya, jadi ternyata itu adalah kau yang melakukannya. Di sini akhirnya Sanji sadar bukan dialah yang menyerang Osome, melainkan Queen ketika dia sedang menghilang. Sanji menyerang Queen dengan serangan biasanya, Collier. Di sini Queen pun berteriak kesakitan tapi belum selesai. Sanji melakukan combo 64 tendangannya. Itu mah Neji deng. Dia melakukan combo serangannya, basis kote, tendron, dan ditutup dengan beef burst. Terbanglah kau sialan. Waduh, dijadiin daging bakar nih. Queen pun berteriak kesakitan dan chapter pun berakhir di sana. Terlihat kaki Sanji sekarang terdapat efek api dan petir yang berwarna putih. Miriplah dengan petir dari Hosoku yang hitam, tapi anehnya kenapa di sini berwarna putih ya? Apakah itu? Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah Queen benar-benar sudah kalah di chapter ini? Sejujurnya saya pun lebih senang seperti itu. Satu chapter lagi aja untuk mengalahkan Queen yang notabene dia ini seorang All-Stars loh. Nah jadi itulah untuk review kali ini. Serta satu hal yang paling penting juga adalah minggu depan libur ya guys. Jadi muncul lagi di 2 minggu ke depannya. Dan overall ini chapter yang menurut saya ya bagus-bagus enggak lah. Bagus karena Sanji tarung, tapi untuk build up ceritanya menurut saya masih kurang. Jadi akan saya beri nilai 8 saja dari skala 10. Menurut kalian berapa nih overall untuk chapter ini? Langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Filnomi pamit and I'll see you guys next time.